Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanto Kosasi dengan NIM 112 dari kelompok 5 Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di modul 2 ini. Dan di sini sudah ada soalnya. Di sini ada 6 soal, bisa dilihat. Nah, untuk soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Nah, untuk pengertian hipotesis sendiri itu dapat diartikan sebagai dugaan sementara dari suatu kejadian. Nah, berdasarkan arti tersebut, adapun pengertian uji hipotesis sendiri yaitu merupakan salah satu cabang dari ilmu statistika yang biasanya itu digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan berdasarkan hasil pengambilan sampel data statistik yang nantinya itu akan dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut bisa diterima atau justru ditolak. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu apa perbedaan antara hipotesis nol, H0, dan hipotesis alternatif atau HH. Nah, secara sederhana, hipotesis alternatif itu merupakan lawan dari hipotesis nol. Nah, perbedaannya itu jika pada hipotesis nol itu tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel, sehingga hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau nilainya nol. Nah, jika pada H0 itu seperti itu, maka pada hipotesis alternatif itu adalah sebaliknya, yang dimana adanya perbedaan populasi dan sampel, sehingga hipotesis dalam statistiknya itu merupakan pernyataan statistik tentang parameter dan populasi. Jadi, antara pernyataan statistik itu berhubungan juga dengan parameter dan populasi. Itu merupakan perbedaannya. Kemudian soal ke nomor 3 itu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Eh, Kemudian kita masuk soal yang nomor 3 itu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis, yang pertama perlu kita lakukan yaitu menentukan pernyataan hipotesis. Nah, misalnya itu uji dua sisi atau uji satu sisi. Setelah itu, kita perlu menentukan taraf signifikannya. Setelah menentukan taraf signifikan, kita juga perlu melakukan statistik uji. Setelah melakukan statistik uji, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis berdasarkan statistik uji yang sesuai. Biasanya itu seperti daerah kritik. Nah, biasanya itu H0 diterima bila dan atau H0 ditolak bila. Setelah itu kita langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan berdasarkan nilai statistik uji. Nah, biasanya keputusan yang diambil itu seperti H0 diterima atau justru H0 ditolak. Dan yang langkah terakhir, yaitu kita perlu menginterpretasikan kesimpulan tersebut sesuai dengan masalah awal yang kita uji tadi. Kemudian untuk soal yang nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, secara garis besar perbedaan antara ketiga jenis itu terletak pada bunyi hipotesis 0 dan bunyi hipotesis alternatifnya. Nah, untuk left tail test sendiri, bunyi hipotesis nolnya itu lebih besar atau sama dengan. Dan untuk bunyi hipotesis alternatifnya itu lebih kecil. Kemudian untuk right tail test, untuk bunyi hipotesis nolnya itu lebih kecil atau sama dengan. Dan untuk bunyi hipotesis alternatifnya itu lebih besar. Dan terakhir yaitu untuk two tail test,
untuk bunyi H0-nya itu sama dengan, dan untuk bunyi hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan. Jadi secara garis besar perbedaannya itu terletak pada bunyi H0 dan bunyi HA atau hipotesis alternatif. Kemudian kita masuk ke soal yang kelima, yaitu berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita pastinya sering melakukan uji hipotesis. Contoh sederhananya itu ketika kita akan membeli lampu. Nah, saat membeli lampu, pastinya sang pembeli itu ingin mengetahui berapa daya tahan lampu, misalkan merek Z. Nah, karena ingin mengetahui daya lampu tersebut, maka pastinya sang penjual atau penjualnya ini akan melakukan uji daya tahan lampu si merek Z ini. Nah, dan biasanya penjualnya juga akan membandingkan daya tahan lampu dari merek C misalkan. Nah, ketika sudah dilakukan uji daya tahan lampu ini antara merek Z dan merek C, akhirnya sang pembeli bisa mengetahui dan mengambil keputusan akan membeli lampu yang mana berdasarkan daya tahan yang sudah diuji tadi antara merek Z dan merek C. Nah, itu merupakan contoh sederhana uji hipotesis dalam sehari-hari yang biasanya itu kita temui. Oke, kita lanjut soal yang terakhir di sini. Soalnya akan kita lakukan perhitungan menggunakan RStudio. Soalnya itu, Y Company mengklaim bahwa pada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikan 0,05, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki type 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggunakan RStudio. Kita buka dulu RStudio-nya. Nah, ini telah kita buka RStudio-nya, kemudian kita bisa melakukan perhitungan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan nomor 6 ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menentukan komponen-komponen yang ketahui pada soal. Nah, di soal ini diketahui ukuran sampel biskuitnya itu ada 40, jadi N-nya itu 40, dan sigmanya itu ada 0,0. Nah, ini merupakan komponen yang diketahui pada soal. Nah, kemudian bisa kita langsung run aja. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai standar deviasi dari mean atau biasanya itu SEM. Nah, untuk mencari eh, nilai standar deviasi dari mean ini, kita menggunakan sintaks seperti berikut, yaitu SEM sama dengan sigma per SQRT N. Kemudian di bawahnya juga ada SEM. Jika sudah, bisa kita run. Nah, eh, dari sintaks ini dihasilkan nilai standar deviasinya itu sebesar 0,0790569 Setelah mencari nilai deviasi, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung lower bound atau batas bawah rata-rata sampel yang dimana H0-nya itu misalkan kurang dari 3,
karena di sini itu ada 3, maka itu tidak akan ditolak. Kemudian untuk sintaknya itu bisa dilihat pada layar. Untuk alfanya itu 0,05, kemudian M-nya itu adalah 3, dan di sini ada Q sama dengan Q norm, alpha, main sama dengan M, SD sama dengan Sam, lower, detail sama dengan false. Kemudian ini bisa kita run saja untuk mendapatkan hasil batas bawah. Nah, setelah di run, di sini bisa kita lihat dihasilkan batas bawah rata-rata sampel yaitu 3,130037. Nah, bisa dilihat bahwa hasil ini ternyata bahwa di sini ternyata hasilnya itu lebih dari 3. Nah, selama rata-rata sampel itu kurang dari 3,13037 dalam uji hipotesis, maka H0-nya itu tidak akan ditolak. Selanjutnya itu kita dapat menghitung probabilitas rata-rata sampel itu di bawah 3,130037, dan dengan demikian itu dapat menemukan probabilitas kesalahan tipe 2 sesuai dengan soal di sini, kesalahan tipe 2. Nah, untuk mencari probabilitas kesalahan tipe 2 itu bisa menggunakan sintak seperti di layar, yaitu MA sama dengan 3,125. Kemudian bisa kita langsung run saja. Dan didapatkan hasil 0,5254013. Nah, dan ini merupakan hasil dari mencari probabilitas kesalahan tipe 2, yaitu hasilnya adalah 0,52540113. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan informasi jika ukuran pada produk biskuit yang diproduksi itu mengandung paling berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh jika ukuran sampel produk dari biskuit ini adalah 40. Kemudian maka berat rata-rata aktual lemaknya itu adalah 3 gram lemak jenuh, dan standar deviasi populasinya yaitu adalah 0,5. Seperti itu. Dan ini merupakan hasil akhir dari perhitungan untuk nomor 6. Jadi probabilitas produk tersebut memiliki kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit, yaitu adalah 0,5254013, atau bisa juga nilai probabilitasnya itu adalah 52%. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.